Book review di tepi sungai Detlah bersama Ustadz Raja Muhammad Kadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, kali ini kita akan mereview sebuah buku yang ditulis oleh Hamka atau yang kita kenal dengan Buya Hamka. Nah, judulnya adalah Di Tepi Sungai Dajlah. Nah, buku ini kalau kita klasifikasikan, dia masuk ke dalam buku sejarah. Jadi buku ini bercerita tentang Irak. Nah, ini sejarah Irak sebenarnya nih kawan-kawan. Jadi sebelum kita masuk ke situ, Sungai Dajlah ini adalah sungai yang sangat penting bagi masyarakat kawasan Irak. Nah, sebelum ini dia kita kenal dalam sejarah namanya Babylonia, ada Baghdad, dan kemudian setelah Baghdad hancur kita mengenalnya dengan Irak. Nah, di sini Buya Hamka menceritakan dengan gaya bahasa yang sangat sederhana tetapi juga bernuansa sastra. Nah, itu ciri khas Buya Hamka dalam menulis buku-bukunya. Jadi buku ini bercerita tentang sejarah-sejarah yang sebenarnya kalau dalam bahasa kita mengenal alur bolak-balik. Nah, jadi sekali Buya Hamka bercerita tentang dia sedang berada di saat sekarang, di lain kali dia juga menceritakan kisah masa lalu. Nah, dia melakukan ini dalam selang-seling buku yang beliau tulis ini. Jadi informasi penting dalam buku ini adalah bahwa pertama, Sungai Dajlah ini adalah sungai yang sangat penting bagi masyarakat Irak. Juga sebelumnya di sini juga terdapat kerajaan-kerajaan besar, mulai dari Babylon tadi. Setelah itu kerajaan-kerajaan Islam atau Daulah Bani Abbas juga berada di daerah ini. Selanjutnya buku ini juga bercerita tentang tempat ziarah. Nah, tempat ziarah ada Syiah dalam buku ini, dan juga di sini diungkapkan tentang sikap Buya Hamka terhadap Syiah. Jadi diceritakan di sini. Yang penasaran sikap Buya Hamka terhadap orang Syiah, bisa dibaca di sini. Karena beliau ketika berada di daerah Irak ini juga berziarah ke sana, tapi beliau tidak melakukan ritual-ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah. Selain itu juga beliau juga melawat ke tempat ziarahnya orang Sunni. Nah, jadi berimbang. Jadi di satu kota ini, di suatu negara ini ada dua mazhab penting dalam Islam, yaitu Syiah dan Sunni, berdampingan sekaligus di sini. Nah, ini juga menjadi sebuah bisa jadi pemicu, juga bisa jadi kekuatan bagi Irak. Di dua mazhab tadi ada yang dulunya berbenturan, tapi mereka berhasil
untuk bersatu atas nama Irak. Dan buku ini juga bercerita tentang perjuangan bagaimana Irak ini memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, jadi diceritakan dalam buku ini perjuangan kemerdekaan bangsa Arab Irak, dan sekaligus buku ini juga ditutup dengan menceritakan perjuangan Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait di sini adalah keturunan Bani Hashim yang kemudian menjadi petinggi-petinggi di Irak. Nah, bisa kita lihat di dalam buku ini. Nah, jadi itulah sejarah singkat yang diceritakan dalam buku ini. Nah, buku ini sangat bagus sekali, terutama bagi yang penyuka sejarah. Dengan bahasa yang sederhana, Buya Hamka menceritakannya dalam buku yang berjudul Di Tepi Sungai Dajlah. Mungkin itu saja yang dapat kita bagikan atau kita informasikan. Buku ini sangat cocok untuk kita baca, terutama kalangan pelajar, mahasiswa, dan pembaca atau penikmat buku.